Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat program fuzzy dengan metode Mamdani dan metode Sakamoto. Kenapa dua metode? Karena saya akan membandingkan hasil akhir dari metode yang satu dengan metode yang lainnya. Untuk metode Mamdani saya menggunakan aplikasi MATLAB, sedangkan untuk metode Sakamoto saya menggunakan aplikasi Microsoft Office Excel. Sedangkan data yang digunakan yaitu saya menggunakan data dari jurnal penentuan guru berprestasi dengan Fuzzy Logic. Baik, langsung saja kita mulai. Pertama buka dulu MATLAB-nya. Untuk memulai pembuatan program fuzzy-nya, ketik dulu tulisan fuzzy, enter. Nanti di sini kita akan diarahkan ke face editor pembuatan fuzzy. Nah, seperti ini. Kemudian kita input sesuai datanya. Karena yang pertama ada 3 variabel, maka kita tambah lagi 3 variabel input, kita tambah variabel inputnya, baru 2, kemudian 3. Kemudian kita edit untuk namanya, yaitu kinerja. Untuk yang kedua, kita pakai kata yang lebih singkat, inovatif. Dan yang ketiga, pembimbingan. Dan hasil outputnya yaitu tingkat prestasi. Kita ganti saja. Oke, setelah kita selesai membuat ininya, sekarang kita edit membership functionnya atau fungsi keanggotaannya. Klik. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan ke editornya, yaitu seperti ini. Sekarang kita buat untuk variabel kinerja. Variabel kinerja yaitu yang ini. Kita akan masukkan dulu range-nya, range 0 sampai 100. MF pertama atau kriteria pertama yaitu sangat rendah, tipenya trapesium, parameternya 40, 30, 0, 0. Oh ya, ini 30 harusnya. Nah, ini untuk MF yang kedua, kriteria rendah, tipenya trapesium. Untuk ini parameternya 60, 50, 40, dan 30. MF yang 3, kriteria yang ketiga tinggi, tipenya trapesium, parameternya 80, 70, 60, dan 50. Karena di sini terdapat 4 kriteria, maka kita tambah satu kriteria lagi, yaitu add MFS. Tipenya trapesium, kita tambah satu saja. Oke. Nah, untuk yang MFS 4 ini kita kasih bikin keterangan sangat tinggi. Untuk parameternya 100, 80, dan 70. Nah, ini untuk variabel kinerja. Untuk variabel inovatif dan pembimbingan sama saja, nanti bisa teman-teman edit sesuai dengan yang variabel kinerja. Sekarang kita ke variabel outputnya, yaitu untuk masukkan dulu range-nya 0 sampai 100. Kriteria pertama kurang, tipenya trapesium dengan parameter 60, 50, 10, dan 0. MF kedua cukup, tipe trapesium, parameternya 80,
75, 65, dan 60. Dan kriteria yang ketiga yaitu berprestasi. Tipenya trapesium dan parameternya 100, 95, 85, dan 80. Nah, sama. Nanti setelah dibuatnya fungsi keanggotaan dari keempat ini, baru teman-teman edit role-nya yang di sini. Nanti setelah teman-teman edit dari fungsi keanggotaannya di sini, maka di sini juga akan berubah. Karena saya belum, saya akan mencontohkan terlebih dahulu untuk pembuatan role-nya. Misal role 1, if kinerja sangat rendah, if inovatif sangat rendah misalnya, dan pembimbingan sangat rendah, maka add. Kemudian lanjut ke role 2, masih cukup rendah juga misalnya, add. Dan jika teman-teman ingin menghapus role yang ini, bisa teman-teman klik delete, dan bisa mengubah role yang di sini dengan contohnya seperti ini. Misal ini kan yang role pertama, ingin teman-teman ubah menjadi tinggi 3 dan 4 dengan keterangan berprestasi, maka change. Nah, setelah teman-teman membuat role membership functionnya dan role-nya, teman-teman save program teman-teman ini di file, export to file. Nah, nanti teman-teman taruh di tempat penyimpanan teman-teman. Sekarang kita coba membuka program yang telah saya buat. Program ini sama saja dengan yang kita buat saat ini, yaitu untuk mengambil filenya import file. Oh ya, untuk yang menyimpan tadi itu export to file, sedangkan untuk membuka filenya import to file from file. Nah, ini program yang telah saya buat. Nah, kan sama saja dengan yang kita buat saat ini. Untuk membership fungsinya juga sama. Yang pertama tadi kan ini. Nah, ini untuk yang hasil karya juga sudah saya buat. Ini kan belum. Nah, untuk yang outputnya juga sudah. Sekarang yang kita buat tadi kita close dulu. Membership function. Kita minimize. Nah, setelah program telah dibuat, untuk mengecek apakah kita sudah menyimpannya, yaitu sekarang kita ketik fish sama dengan redfish dalam kurung nama file kita. Kan tadi nama filenya Darmin Project. Kita bikin Darmin Project. Ya, sekarang kita enter. Kalau sudah dikeluarkan keterangan seperti ini, berarti file kita telah tersimpan dengan keterangan nama filenya dan project di teman Dani.
metode defalsifikasinya centroid. Kemudian variabel inputnya ada 3, variabel output ada 1, dan rule ada 64. Sekarang kita coba input contoh kasusnya, yaitu out sama dengan evalvis dalam kurung fish. Sekarang kita coba ambil contoh dari jurnal ini. Misalnya kita ambil yang contoh ke-10, yaitu 55, 65, dan 95. 55, 65, dan 95. Kita enter. Nah, maka program akan menghasilkan output sebesar 80, sama seperti hasil output yang pada contoh ini. Sekarang kita coba contoh yang lain, yaitu misalnya 60, 60, dan 50, yaitu kinerja guru 60, hasil karya 60, dan pembimbingan 50. Kita input out sama dengan evalvis dalam kurung fish. Tadi 60, 60, dan 50, 60, 60, dan 50, kita enter. Nah, sama 70 juga. Oke. Nah, ini untuk menginput data melalui command Windows. Memang untuk menginput datanya kita membutuhkan sintaks terlebih dahulu, seperti out sama dengan evalvis. Untuk mempermudah proses penginputan dan dapat melihat secara jelas hasil outputnya, kita bisa menggunakan tampilan GUI-MATLAB. Nah, sekarang kita lanjut ke tampilan GUI-MATLAB-nya. Nah, untuk memulai tampilan GUI-nya, pertama kita ketikkan dulu di command Windows GUI, enter. Nah, nanti di sini akan diarahkan ke tampilan jendela dari GUI-nya. Nanti akan diberikan dua opsi seperti ini, yaitu create new GUI atau open existing GUI. Create untuk membuat tampilan GUI yang baru, sedangkan open yaitu membuka tampilan GUI yang telah ada. Karena saya telah membuat tampilan GUI untuk kasusnya tadi, maka saya akan membuka tampilan GUI tersebut di sini. Nah, ini tampilan GUI yang telah saya buat. Di sini terdapat kolom dari variabel kinerja guru, kolom dari variabel hasil karya kreatif, dan kolom dari variabel pembimbingan. Dan di sini terdapat output yang akan dihasilkan nantinya setelah kita menginput data di sini. Di sini terdapat tombol running untuk merunning nilai input yang kita masukkan. Ini tombol close untuk keluar dari program. Dan ini tombol reset untuk menghapus datanya di sini jika kita ingin memasukkan data yang baru. Ini untuk tampilannya. Sedangkan untuk codingannya, bisa teman-teman lihat kalau untuk yang kinerja guru di view callback. Ini untuk codingan dari variabel kinerja. Ini sama halnya seperti pendeklarasian variabel. Kemudian ini untuk yang codingan dari hasil karya callback, sama juga, hanya saja tulisan yang di sininya yang diganti.
Begitu juga untuk yang pembimbingan peserta didik. Nah, sama, hanya bagian ininya yang diganti. Kemudian untuk tombol running, ini yang sangat penting untuk tampilan GUI ini, karena di sini akan diprosesnya hasilnya di sini untuk ditampilkan di kolom output di sini. Bagaimana codingannya? Yaitu seperti ini, di callback. Nah, di sini yang pertama A sama dengan redfish dalam kurung nama file fish kita tadi. Karena tadi nama file kita yang lain, maaf. Maksudnya di sini saya memakai nama file saya yang sebelumnya karena tadi ada kesalahan teknis, tapi ini file yang ini dengan file yang kita buat tadi isinya sama saja. Kemudian di bawahnya yaitu out eval fish dalam kolom handle kinerja dari kolom ini, kemudian inovatif dari kolom ini, dan bimbing dari kolom yang ini. Set handle edit 4. Edit 4 itu yaitu kolom yang ini, karena ini memiliki untuk tagnya yaitu edit 4. Nah, edit 4. Jadi kita bikin di sini edit 4 karena kita akan mengeluarkan hasilnya di sini. String out. Nah, di sini untuk keterangan jika data yang kita hasilkan memiliki angka dalam suatu interval. Misalnya, jika angka yang kita input ini berada di luar interval dari 1 sampai 100, maka data yang dihasilkan di sini dan di sini akan bertuliskan data tidak valid, karena di sini sudah di set untuk pada edit 5 jika data di atas 100 dan kecil dari 0 maka akan dihasilkan data tidak valid. Sedangkan jika output yang dihasilkan yaitu antara 80 sampai 100, maka keterangannya yaitu berprestasi. Jika data berada di antara 60 dan 79, maka keterangannya yaitu cukup berprestasi. Jika data berada di antara 0 sampai 59, maka keterangannya yaitu kurang berprestasi. Sekarang untuk tombol close. Codingannya yaitu callback. Hanya close saja karena di sini berfungsi untuk keluar dari program jika kita tidak ingin memasukkan data lagi. Kemudian untuk tombol reset. Nah, untuk tombol reset yaitu set handles edit 1 string. Ini yaitu untuk mengosongkan isi kolomnya di sini. Kemudian edit 3 yang di sini. Oh, ini terbalik ini. Kemudian yang edit 2 yaitu untuk yang di sini. Edit 4 untuk yang di sini dan edit 5 yang di sini. Ini berfungsi untuk menghapus semua data ketika kita tidak ingin memasukkan data input lagi. Sekarang kita running programnya. Nah, ini untuk tampilan GUI dari kasus yang pertama. Misalnya kita ambil contohnya yang ke-10, karena tadi kita menghitung 10, yaitu kinerja guru 55, hasil karya 65, pembimbingan siswa 95, maka akan dihasilkan nilai output yaitu 80 dengan keterangan berprestasi. Sekarang kita coba. Nilai di sini yaitu 55, hasil karya 65, dan pembimbingan 95. Sekarang kita running.
dia akan menghasilkan output sebesar 80 dengan keterangan berprestasi. Ini jika kita input data yang berada dalam interval ini. Sekarang kita coba input data yang berada di luar interval dari 1 sampai 100. Misalnya kita kasih input minus 9, 56, dan 123. Sekarang kita coba running. Nah, maka data akan mengeluarkan output data tidak valid karena data yang kita input berada di luar interval dari 1 sampai 100. Sekarang kita reset, kita coba untuk menginput contoh data yang lain. Misalnya 75, 75, 75. Running. Nah, maka akan menghasilkan 80 juga dengan keterangan berprestasi. Oke. Ini untuk program metode Mamdani pada aplikasi MATLAB. Sekarang kita coba metode yang kedua, yaitu metode Tsukamoto dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, di sini sudah terdapat program Microsoft Excel, program fuzzy dengan menggunakan Microsoft Excel yang telah saya buat. Di sini terdapat kolom input dan kolom output. Di mana kolom input ini yaitu tempat untuk kita menginput nilai dari variabel kinerja guru, hasil karya, dan pembimbingan. Kemudian di sini yaitu kolom output untuk menghasilkan output yang akan dihasilkan setelah kita menginput data di sini. Pada kolom output ini, jika hasil dari defasifikasi memiliki atau berada di luar interval dari 0 sampai 100, maka output yang dihasilkan yaitu data tidak valid. Sedangkan jika hasil defasifikasi memiliki atau berada dalam interval 1 sampai 100, maka dia akan mengambil nilai dari sel J7. Kemudian untuk yang keterangannya yaitu jika hasil dari kolom jika hasil dari selnya di sini berada di luar interval dari 1 sampai 100 dan jika inputnya juga berada di luar interval, maka outputnya di sini akan memiliki keterangan data tidak valid seperti yang saya perlihatkan ini. Kemudian jika hasil outputnya di sini berada dalam interval kecil dari 60, maka keterangannya yaitu kurang berprestasi. Jika hasil outputnya di sini kecil dari 80, maka keterangannya cukup berprestasi. Sedangkan jika data outputnya di sini memiliki interval kecil dari 100, maka guru berprestasi. Dan jika berada di luar dari interval 100, maka data akan tidak valid. Kemudian untuk yang pertama yaitu di sini terdapat tabel dari variabel kinerja yang memiliki kriteria sangat rendah, tinggi, dan sangat tinggi. Dan variabel hasil karya dengan kriteria sangat rendah, tinggi, dan sangat tinggi. Dan variabel pembimbingan dengan kriteria sangat rendah, tinggi, dan sangat tinggi. Untuk yang pertama yaitu dari variabel kinerja. X akan bernilai 1 jika X kecil dari 30, dan X akan bernilai 40 dikurang X per 40 dikurang 30
jika X berada dalam interval 30 dan sampai 40, X akan bernilai 0 jika X berada di atas 40. Ini untuk yang kriteria sangat rendah. Sedangkan untuk kriteria rendah, X akan bernilai 0 jika X berada di bawah 30 dan di atas 60. X akan memiliki nilai yaitu X min 30 dikurang 40 dikurang 30 jika X berada di antara 30 dan 40. X akan bernilai 1 jika X berada antara 40 dan 50, dan X akan bernilai 60 min X per 60 dikurang 50 jika X berada di antara 50 dan 60. Untuk kriteria tinggi sama saja dengan kriteria saja rendah, hanya saja untuk titik-titiknya yang diubah. Dan untuk kriteria sangat tinggi, X akan bernilai 0 jika X berada kecil dari 70. X akan bernilai sebesar X dikurang 70 per 80 dikurang 70 jika X berada di antara 70 dan 80. Dan X akan bernilai 1 jika X berada di atas 80. Untuk variabel hasil karya dan pembimbingan, karena memiliki kriteria dan interval yang sama, saya akan langsung menjelaskan saja untuk proses perhitungan di variabel ini. Yaitu jika kita menginput data di sini, menginput nilai di sini, maka nilai di sini akan diproses pada sel ini, yaitu kalau yang di sini 40 dikurang F3 yaitu ini. Kenapa F3? Karena di sini yaitu untuk variabel kinerja guru. Kemudian dibagi dari 40 selnya di sini dibagi dengan selnya di sini, maka akan dihasilkan nilai pada sel ini. Begitu juga untuk yang kriteria selanjutnya. Rumus ini seperti yang telah kita perlihatkan sebelumnya, yaitu pada yang ini, karena ini variabel kinerja, kita lihat ke variabel kinerjanya, yaitu ini dengan rumus untuk yang kurva bahu, yaitu X min A per B min A, atau dengan nilai 40 dikurang X per 40 dikurang 30. Ini sama. Yang bernilai 1 ini yaitu jika X berada kecil dari 30, X akan bernilai 40 min X per 40 dikurang 30 jika X berada di antara 30 sampai 40, yaitu yang ini. Dan jika X akan bernilai 0 jika X besar dari 40, yang ini. Untuk yang kriteria tinggi sama. Ini yaitu untuk kita ke kriteria rendah dulu. Untuk kriteria rendah sama juga, X akan bernilai 0 jika X berada kecil dari 30 dan besar dari 60, yaitu di sini. Dan X akan bernilai X min 30 per 40 dikurang 30 jika X berada di antara 30 sampai 40, yaitu yang ini. X akan bernilai 1 jika X berada di antara 40 sampai 50, dan X akan bernilai 60 dikurang X per 60 dikurang 50, yaitu yang ini. Ini untuk variabel kinerja guru. Untuk variabel hasil karya, jika teman-teman ingin melihat, yaitu sama saja. Nah, ini saya perkecil. Ini untuk variabel pembimbingan juga sama saja. Pembimbingan. Nah, dan untuk proses perhitungannya pun juga sama. Sekarang kita lanjut ke rule-nya, yaitu inference dari program fuzzy.
Yang pertama terdapat rule 1, if kinerja sangat rendah, N hasil karya sangat rendah, N pembimbingan sangat rendah, dan guru kurang berprestasi. Kinerja sangat rendah, yaitu nilainya yang di sini, hasil karya yang di sini, dan pembimbingan yang di sini. Nilai yang di sini yaitu untuk menghitung alfa predikat, dan nilainya pun diambil dari tabel variabel kita tadi. Bagaimana cara mengambilnya? Yaitu yang pertama, kinerja sangat rendah. Variabel kinerja sangat rendah di sini. Variabel kinerja kriteria sangat rendah. Dengan sintaknya yaitu if F3 data input kita di variabel kinerja kecil dari 30, maka program akan menuju sel di 11 yang ini. Jika F3 besar dari 40, maka program akan menuju ke sel di 14 yang ini. Jika F3 berada di bawah 40, maka program akan menuju ke sel 12 yang ini. Ini untuk variabel kinerja kriteria sangat rendah. Sekarang untuk yang variabel hasil karya kriteria sangat rendah. Nah, di sini kita mengambil dari variabel hasil karya kriteria sangat rendah, yaitu yang di sini. Variabel hasil karya kriteria sangat rendah. Dengan sintaksnya sama saja seperti yang tadi, hanya saja ini dari kolom input variabel hasil karya. Kemudian untuk yang pembimbingan sangat rendah diambil dari data input variabel pembimbingan dan diproses terlebih dahulu di tabel variabel pembimbingan kriteria sangat rendah. Ini untuk yang kriteria sangat rendah. Kemudian dari ketiga ini dicari nilai minimumnya untuk mendapatkan nilai alfa predikat. Kemudian nilai alfa predikat ini kita gunakan untuk mencari nilai Z pada rule 1, yaitu Z1. Rumusnya di sini kita pakai dari kurva guru kurang berprestasi, yaitu rumus ini kan keterangannya guru kurang berprestasi, maka kita mengambil rumus yang ini, X dikurang 0 per 10 dikurang 0. Kemudian nilai variabel X ini kita ganti dengan nilai variabel Z1 dikurang 0 per 10. Kenapa 10? Karena kan 10 dikurang 0 sama saja dengan 10. Kemudian Z1 per 0, Z1 per 10 sama dengan 1. Nilai di sini diambil dari nilai alfa predikat yang di sini. Nah, kemudian diproses seperti perhitungan biasa dan didapatkanlah nilai Z1 untuk sisi kiri. Sedangkan untuk sisi kanannya yaitu memakai rumus yang satu lagi. Tadi kan kita memakai rumus yang ini. Karena di sini terdapat dua rumus. Sekarang kita mencari nilai Z yang kedua dengan menggunakan rumus 60 dikurang X per 10. Nah, sama saja seperti yang di sini. Nilai yang di sini diambil dari selnya di sini. Kemudian diproses untuk mendapatkan Z1 di sebelah kanan. Di sini saya buat nilai maksimum dan nilai minimum. Nilai maksimum ini yaitu nilai Z1 dari sisi kanannya, sedangkan nilai minimum yaitu nilai Z1 dari sisi kirinya. Kemudian dikalikan dengan alfa predikat 1. Ini yaitu nilai dari perkalian alfa predikat 1 dikali dengan nilai maksimum atau sisi kanan dari nilai Z-nya. Kemudian ini yaitu nilai hasil perkalian dari alfa predikat 1 dikali dengan nilai minimum dari nilai Z sisi kirinya. Begitu juga untuk rule yang selanjutnya.
Karena pada kasus ini terdapat 64 row, maka perlu dibuat ke 64 row semuanya, karena pada row inilah hasil akhir dari program yang akan dihasilkan. Maksudnya hasil akhir dari program ini ditentukan dari pembuatan setiap row-nya. Jadi perlu dibuat ke 64 row pada kasus ini. Sekarang tadi kan untuk yang row 1, kinerja sangat rendah, hasil karya sangat rendah, pembimbing sangat rendah, guru kurang berprestasi. Sekarang kita coba mencari row yang berbeda. Contohnya yaitu row 12, kinerja sangat rendah, hasil karya tinggi, pembimbingan sangat tinggi, dan guru cukup berprestasi. Yang pertama yaitu kinerja sangat rendah, diambil dari tabel variabel kinerja kriteria sangat rendah, yaitu variabel kinerja kriteria sangat rendah yang di sini. Kemudian hasil karya tinggi. Hasil karya tinggi diambil dari variabel hasil karya kriteria sangat tinggi yang di sini. Kemudian pembimbingan yang pertama ini hasil karya tinggi, dan yang ini pembimbingan sangat tinggi, diambil dari variabel pembimbingan kriteria sangat tinggi yang di sini. Nah, kemudian dicari nilai minusnya dan kita cari nilai z-nya. Nilai z-nya yang di sini menggunakan rumus guru cukup berprestasi. Berarti rumus yang di sini. Maka z12 dikurang 60 dibagi 5 dengan hasilnya yaitu dari sel alpha predikat yang di sini. Kemudian cari nilai z di kanannya dan dikali. Sekarang kita masuk ke proses defalsifikasi. Rumus defalsifikasi dari metode Tsukamoto yaitu alpha predikat 1 dikali alpha predik. Kita ulang. Rumus defalsifikasi dari metode Tsukamoto yaitu alpha predikat 1 dikali z1 yaitu yang di sini dan yang di sini. Karena saya menggunakan nilai z yang di sisi kiri, maka saya mengambil nilai z yang di kiri pada setiap row semuanya. Boleh juga yang di sebelah kanan jika teman-teman mau menggunakan yang di sisi kanannya. Karena saya menggunakan yang di sisi kiri, maka saya memfokuskan pada sisi nilai z yang di kirinya, yaitu dengan rumus alpha predikat 1 dikali z1 yaitu yang di sini dikali alpha predikat 1 yang di sini dikali nilai z yang di sini. Kemudian alpha predikat ditambah alpha predikat 2 dikali z2 ditambah alpha predikat 3 dikali z3 ditambah sampai alpha predikat 64 dikali z64 dibagi dengan alpha predikat 1 ditambah alpha predikat 2 ditambah alpha predikat 3 sampai alpha predikat ke-64. Kemudian di sini yaitu jumlah dari hasil yang ini. Kan tadi saya mengambil nilai sisi kirinya yaitu nilai minimum dari hasil perkalian A1 dikali Z1 yaitu yang di sini. Maka diambil semuanya. Kemudian dibagi dengan nilai hasil penjumlahan dari semua alpha predikat yang di sini. Kemudian hasilnya di sini dibagi untuk mendapatkan hasil akhirnya. Dan hasil akhir ini dioper ke outputnya di sini. Sekarang kita coba, yaitu dengan contoh kasus kita tadi 55 untuk variabel kinerja, kemudian untuk hasil karya 65
dan untuk yang variabel pembimbingan 95. Nah, maka akan dihasilkan output sebesar 72,5 dengan keterangan cukup berprestasi. Ini jika berada di dalam interval 1 sampai 100. Sekarang kita coba menginput data di luar interval ini. Contohnya yaitu min 1 misalnya 5 dan 123. Karena atau 70 ini masih saja data tidak valid karena data yang kita input berada di luar interval ini. Untuk contoh yang di pertama tadi 55, 65, dan 95 memiliki output 72,5, sedangkan pada metode Mamdani tadi yaitu memiliki hasil outputnya 80 dengan keterangan berprestasi, sedangkan di sini yaitu cukup berprestasi. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa beda metode yang kita gunakan akan memiliki atau akan menghasilkan nilai akhir yang berbeda pula. Dan dapat teman-teman lihat di sini untuk perbedaannya. Mungkin sekian dari yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.